Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Di antara nikmat yang harus kita ingat dan kita syukuri saat ini, di antaranya adalah nikmat rasa aman dan kesehatan. Dua nikmat yang di akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya dari sebagian saudara kita kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Tanpa dua nikmat tersebut, jamaah, nikmat aman dan nikmat sehat, seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang telat mikir, dalam tanda kutip telat bersyukur. Sebagian manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat ketika nikmat itu Allah cabut. Dan kita bisa lihat sekarang di media, di Facebook, di YouTube, di berita. Jangan sampai nikmat itu Allah cabut baru kita sadar. Ternyata itu adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat berharga. Nikmat bisa duduk di majelis ilmu, kemudian bernaung di tempat yang aman, ya, rumah kita aman, musola kita aman. Ini sebuah nikmat yang sangat besar, jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mencabut nikmat, sangat-sangat mudah. Tidak perlu dalam hitungan minggu atau bulan, dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Allah sanggup untuk mencabut nikmat tersebut. Terkadang rumah yang dibangun oleh seseorang bisa berbulan-bulan, ya Pak, ya. Bangun rumah yang begitu megah, harganya ratusan miliar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengirim satu bala tentaranya. Apa itu? Air, misalkan. Allah cukup mengirimkan banjir bandang, dan rumah itu akan langsung runtuh. Oleh karenanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat itu untuk kalian. Nikmat itu akan bertahan, bahkan akan bertambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian menjadi orang-orang yang kufur nikmat, lupa bersyukur, bahkan merusak nikmat-nikmat Allah,
dengan tangan-tangan manusia itu sendiri. Kenapa terjadinya banjir itu, jamaah? Zaharal fasadu fil barri wal bahr, kata Allah. Telah muncul ya keburukan, kerusakan di atas muka bumi ini. Baik itu di daratan atau di lautan. Fabima kasabat aidikum. Semuanya itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Hutan dipotong, Pak ya. Banyak tambang-tambang ilegal dan seterusnya. Wala in kafartum, kata Allah, jika kalian menjadi orang-orang yang kufur, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menjaga nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah di kesempatan pagi hari yang diberkahi ini, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan kepada kita rasa takut. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bersama naungan surat An-Nas. Kita terhenti di ayat yang ketiga kalau tidak salah. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sudah kita bahas. Jadi sedikit mengingatkan juga bahwa surat An-Nas ini disebutnya sebagai surat apa? Al-Mu'awwidzatain, atau salah satu dari dua surat perlindungan yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita sebagai umatnya. Dan surat ini bukan hanya sebagai surat perlindungan sebetulnya. Dari tafsir yang kita akan bahas, surat An-Nas ini menegaskan tentang eksistensi sebuah makhluk. Adanya sosok makhluk yang selalu menginginkan keburukan kepada manusia. Makhluk apa itu? Syaitan. Ada setan itu. Bukan sesuatu yang fiktif, ya, tapi betul-betul nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan syaitan, iblis dengan bala tentaranya, itu betul-betul sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah setan itu betul-betul musuh. Jangan dijadikan sekutu, jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan sebagai makhluk yang menjadi tempat pengaduan kita. Namanya musuh itu apakah mungkin menginginkan kebaikan, jemaah? Namanya musuh. Tidak mungkin. Namanya musuh itu pasti menginginkan keburukan. Tapi sebagian manusia itu kan menjadikan setan ini sebagai sekutu, sebagai teman. Ya. Padahal yang namanya musuh tadi pasti dia akan menginginkan keburukan. Walaupun terkadang zahirnya ada musuh-musuh yang menampakkan kebaikan, tapi baiknya itu biasanya apa? Tipu daya. Di balik kebaikan itu pasti ada keburukan, ada udang di balik batu. Seperti itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas ayat yang 1, ayat yang kedua dan 3 menghadirkan 3 sifatnya, yaitu Rabb, Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Yang kedua adalah Malik, Malikin nas. Yang ketiga adalah Ilah, Ilahin nas. Rabb artinya pencipta, pemilik dan pengatur. Kemudian Malik artinya adalah raja. Ilah artinya adalah Tuhan atau sesembahannya manusia.
Dari tiga sifat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita itu yakin, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar kita itu yakin bahwa Allah adalah zat yang menjadi sebaik-baik penolong. Allah adalah zat yang menjadi sebaik-baik pelindung. Allah itu Rabb, pencipta. Kalau Allah bisa menciptakan iblis, Allah bisa menciptakan setan, maka Allah juga bisa untuk menghancurkannya. Maka berlindunglah kepada Allah. Bukan hanya melindungi, bahkan Allah akan menghancurkan musuh itu. Karena Allah yang menciptakannya. Kenapa Allah hadirkan kata atau sifat Malik, jamaah? Agar kita yakin juga Allah adalah Raja. Namanya Raja itu bisa melindungi rakyatnya, bisa melindungi apa yang ada di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghadirkan sifat ilah. Ini juga isyarat bahwa makhluk ini yang menjadi musuh kalian adalah makhluk yang sering menghalangi dari jalan atau di dalam jalan peribadatan manusia kepada Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghadirkan atau mengulang-ulang nama manusia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nas, annas, annas. Sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 5 ya? 5 kali. Kalau yang ayat keempatnya bukan nas, tapi khonnas. Ya. Jadi 5 kali, jemaah. Ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan manusia. Padahal setan juga adalah Allah juga adalah Robnya setan gitu. Allah tidak mengatakan qul a'udzu birabbin nas wasyayatin wasyaiton, tidak. Tapi Allah mencukupkan hanya menyebutkan satu makhluknya saja, yaitu manusia. Kenapa? Karena manusia yang punya kepentingan di sini untuk dilindungi. Kemudian Allah ingin memuliakan manusia itu. Allah ingin memuliakan manusia. Bahwasanya kalian wahai manusia, ketika kalian memiliki makhluk yang menjadi musuh, bahwasanya derajat kalian itu lebih tinggi dibandingkan derajatnya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa mereka itu untuk bisa hidup di mana? Di daratan ataupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari perkara-perkara yang baik, dari sesuatu yang halalan thayyibah. Kita ini bisa makan cilok, bisa makan gorengan, lemper, dan seterusnya, Pak. Kalau setan, apa makanannya? Apa makanannya? Kotoran. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian bersuci dengan tulang ataupun kotoran yang telah kering, karena itu adalah makanan dari syaitan, dari jin. Kita ini Masya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita derajatnya lebih tinggi. Nah, ketika Allah memuliakan manusia, di waktu yang bersamaan Allah berarti menghinakan siapa, jemaah? Menghinakan syaitan. Kalau syaitan itu sudah merasa hina, maka di detik itu dia sedang merasa lemah. Saya ulangi, ketika syaitan itu merasa jengkel, syaitan itu merasa hina, dihinakan, dan dia terhina memang, maka di saat itu juga dia sedang lemah. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, apabila ada anak Adam yang membaca ayat sajdah, ayat yang nanti di Al-Quran itu ada gambar mihrabnya, ada gambar kubahnya. Fasajada, dia sujud. Berapa kali jamaah? 1 kali saja. Sujud tilawah namanya. I'tazala syaitan, maka syaitan itu akan menjauh. Ia beki, dan dia sambil menangis. Kenapa sambil menangis? Kata dia, umira ibnu Adam bisujud fasajada. Sesungguhnya anak Adam itu kalau disuruh sujud kok dia mau nurut ya. Dia sujud. Maka bagi dia surga, kata setan. Sedangkan kami, ya, aku, kata iblis, dan bala tentaraku yaitu syaitan, ketika disuruh sujud oleh Allah, fa'abaitu, aku pun apa? Aku pun menolak, aku pun enggan untuk melakukan sujud tersebut, sehingga aku pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Di saat itu dia sedang lemah, jemaah. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya sekarang ayat yang baru, yaitu ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan waswas, dari kejelekan, keburukan bisikannya syaitan yang khannas. Kita akan jelaskan seperti apa waswas itu dan seperti apa sifat khannas yang dimiliki oleh syaitan. Di ayat yang keempat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui, memberikan kepada kita sebuah bocoran. Alhamdulillah, Allah memberikan bocoran kepada kita tentang cara setan, musuh itu, musuh, makhluk yang menjadi musuh itu, kita itu, bagaimana dia mengganggu kita. Allah memberikan bocoran supaya kitanya apa? Selalu siaga. Supaya kita itu selalu pasang kuda-kuda. Jangan lengah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makhluk yang menjadi musuh kalian itu sifatnya seperti apa? Yang pertama kita akan singgung khonnasnya dulu jamaah. Dia adalah khannas. Kenapa setan ini? Khannas ini seringkali diterjemahkan di Al-Quran setan ya Pak. Sebetulnya ini sifat untuk setan itu. Apa khannas? Artinya kata para ulama ar-raja', yaitu makhluk yang suka kembali, makhluk yang suka maju dan mundur, maju mundur, maju mundur. Ini khannas. Nah, setan itu ketika dia mundur, kata para ulama, bukan bukti atau tanda setan itu menyerah, bukan. Ketika setan itu mundur bukan tanda menyerah, tapi apa? Dia mundur untuk menyusun rencana. Dia mundur untuk menyusun sebuah siasat. Ya. Kalau misalkan dia maju, maka biasanya dia melihat bahwa manusia itu dalam kondisi lemah. Artinya si manusia itu sedang lalai dari zikir. Dia sedang jauh dari Allah. Si manusia itu sedang tidak baik-baik saja ibadahnya. Maka setan itu akan maju. Kalau misalkan si manusia itu dalam kondisi kuat, dia pun mundur. Oleh karenanya dalam hadis yang kita sering dengar, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apabila dikumandangkan adzan, adbara syaitan, setan itu akan mundur. Ini syiar kekuatan jamaah. Adzan memanggil manusia untuk beribadah. Maka setan-setan itu kata Rasulullah dia akan mundur.
walahu durat, dia akan lari sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma' al-adhana. Suara kentutnya itu untuk memanipulasi atau menyamarkan suara adzan. Ya. Fa idza qudiyal adzan, apabila adzan telah selesai, suara syiar itu sudah selesai dikumandangkan, lihat Pak, setan kembali. Maju mundur tidak? Maju mundur dia. Khannas. Fa idza thuwiba biha adbaro, apabila dikumandangkan iqamah, maka setan itu akan mundur lagi. Terus seperti itu ya, maju mundur maju mundur. Kemudian juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang menjauh, barang siapa yang jauh lalai dari zikir kepada Rahman, kepada Allah, maka kata Allah, kami akan jadikan setan itu sebagai qarinnya, sebagai apa? Temannya, pendampingnya. Dia akan selalu menyertai, dia akan bisa maju untuk menjadi teman yang ada di samping manusia itu. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat khannas ini juga menunjukkan atau memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwa setan ini adalah makhluk yang sangat penyabar, dalam tanda kutip. Ya. Sangat getol dan sangat sangat semangat dalam menjerumuskan, menggelincirkan manusia. Dia makhluk yang pantang menyerah gitu berarti. Maju mundur, ya. Sampai lihat bagaimana kesabaran syaitan untuk menanti manusia lengah itu. Dia sampai bisa bersabar menunggu ribuan tahun, jemaah. Kalau kita yang tidak dia gelincirkan, mungkin anak cucu kita. Lihat bagaimana ketika para ulama menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh. Kisahnya Nabi Nuh. Kesyirikan pertama itu terjadinya kapan? Ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya belum dikenal berhala-berhala, itu belum dikenal, jemaah. Foto-foto, ya. Alhamdulillah di musola ini tidak ada gambar atau foto-foto orang-orang yang ditokohkan. Kita akan simak bagaimana kata para ulama ketika setan ini ingin menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Ketika itu ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu, ketika mereka meninggal dunia, maka setan itu membisikkan, ya, anin sibu fi majalisihim, agar manusia itu membuat sebuah patung. Kalau sekarang lah foto lah, ya, di majelis-majelis mereka di foto. Katanya kalau antum nanti ngelihat foto si tokoh fulan itu, nanti antum sejuk hatinya. Antum tuh nanti semangat, terinspirasi. Lihat tuh jenggotnya merah misalkan. Tuh lihat pakai pakai sorban digubet-gubet, ya. Lihat. Terus setan itu membujuk jamaah. Apakah selesai di situ? Enggak, setan mundur dulu, biarkan. Mereka menganggap berhala atau foto itu menjadi sesuatu yang udahlah, sesuatu yang lumrah. Tidak ada yang salah dengan berhala itu. Kalau sekarang katanya jadi monumen, ya, seperti simbol lah, monumen aja. Simbol kesolehan. Simbol kesolehan, monumen, museum. Kemudian kata
Al-Imam Ibnu Katsir diantaranya atau Ibnu Abbas yang menceritakan ini, ketika generasi yang menganggap biasa-biasa ini sudah meninggal dunia, datang generasi mungkin cucu-cucunya jamaah. Apakah cucu-cucunya ini pernah mendengar bahwa foto-foto atau berhala-berhala itu hanya sekedar dijadikan inspirasi kebaikan? Kan belum pernah mendengar mereka mungkin. Di situ syaitan langsung maju lagi. Setan bergerak lagi. Kata setan, kenapa kalian hanya memandang berhala-berhala itu? Jangan hanya dipandanglah foto. Diminta, disembah, sujud di hadapannya, ruku di hadapannya. Ya. Ketika itu ilmu pun diangkat, sehingga syaitan itu dengan mudah menjerumuskan manusia. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukti bagaimana setan itu al-khannas. Betul-betul dia sabar, maju mundur sampai ribuan tahun. Berhala-berhalanya yang disembah di zaman Nabi Nuh itu bukan hanya setahun itu langsung disembah. Tidak jamaah, disebutkan oleh para ulama sampai ratusan dan ribuan tahun. Umurnya Nabi Nuh itu berapa tahun jamaah dakwahnya? 950 tahun itu umur dakwah ya, bukan umur hidupnya Nabi Nuh. Umur hidupnya Nabi Nuh bisa lebih dari 1000 tahun berarti. Artinya berhala-berhala itu pun dibangun sebelumnya dengan durasi yang sangat panjang. Ada space yang panjang. Bagaimana syaitan begitu getol, begitu giat dan sabar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan jelaskan al-waswas. Ya. Tadi al-khannas kita sudah paham, itu adalah sifat. Sekarang ada apa itu al-waswas? Min syarril waswasil khannas. Al-waswas adalah salah satu senjata. Al-waswas adalah salah satu senjata yang digunakan oleh syaitan untuk menyerang manusia. Was-was ini kata para ulama diantaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, bisikan-bisikan syaitan ini lebih lembut dibandingkan angin yang berdesir. Nggak kerasa kadang. Was-was itu tidak terasa yang dihembuskan oleh syaitan. Jadi was-was ini sesuatu yang sifatnya bukan nampak, bukan sesuatu yang jelas gitu. Artinya setan menyerang manusia itu tidak frontal. Enggak langsung ujug-ujug menampakkan dirinya gitu ya. Penampakan tidak. Dia datang kepada syaitan itu dengan cara yang lembut, dengan membawa was-was ini. Supaya manusia itu, karena sudah dikasih sudah dikasih wanti-wanti oleh Allah. Kalau dia frontal, kalau dia betul-betul frontal, kita akan semakin menyadari bahwa setan itu adalah musuh. Kenapa dia datang dengan membawa was-was? Supaya kitanya tidak sadar. Sepertinya ini bisikan ini bukan dari musuh saya. Gitu. Kita tidak sadar, ya. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang was-was ini, asyadduha syururan wa aqwaha ta'thiran linnas. Was-was ini adalah senjata setan yang paling dahsyat keburukannya, yang paling kuat dampaknya kepada manusia. Ya. Kalau orang bisa celaka misalkan jamaah, dia bisa celaka dikarenakan ulah frontalnya setan, taruhlah misalkan kesurupan atau apa, itu kan sedikit orang yang kesurupan. Tapi orang yang terkena was-was, apakah lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, dia adalah
senjata setan yang paling kuat dampaknya dirasakan oleh semua manusia. Dengan was-was ini, kata para ulama, setan itu bermain dengan hati yang diserang. Makanya di dalam ayat yang kelima, lihat Pak, alladzi, was-was ini seperti apa dia? Diletakkan di mana oleh syaitan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan was-was itu di dalam dada-dada manusia, di dalam hati-hati manusia. Cerdas setan ini juga, dalam tanda kutip juga ini. Dia menyerang manusia itu bukan kepada organ-organ yang cabang, bukan organ-organ yang menjadi cabang ya, seperti misalkan kaki, tangan, mata misalkan. Tapi yang pertama kali dia serang adalah organ vital, organ inti, yaitu hati. Makanya kata Ibnu Rajab, al-qalb malikul a'dha, bahwasannya hati itu adalah rajanya anggota tubuh manusia. Apabila hati manusia, kalau si raja ini baik, ya, kalau raja itu baik, maka bawahannya akan baik. Kalau misalkan rajanya, atasannya sudah buruk, maka semua anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi buruk. Dahsyat ini syaitan. Dia tahu raja itu bukan selalu sesuatu yang menjadi Pak? Di posisi dia bukan pemilik sesuatu yang kuat gitu. Tidak selalu apa yang menjadi di posisi raja itu dia memiliki kekuatan. Artinya hati itu dia raja, tapi juga dia adalah organ manusia yang lemah. Ya. Hati itu dia raja bagi anggota tubuh, apakah terkuat? Tidak. Dia raja tapi sekaligus organ tubuh yang paling lemah. Oleh karenanya niat itu susah ya. Kenapa hati itu disebutnya dalam bahasa Arab qalbun? Kenapa qalbun, Pak? Qalb itu dari kata-kata atau bermakna sesuatu yang berbolak-balik, tidak konsisten. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya ya Allah. Kalau dia memang suka berbolak-balik ya Allah, tetapkan hati saya di atas agamamu, di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang bisa memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, kalau hati saya harus berpaling ya Allah, palingkan hati saya itu untuk menuju ketaatan kepadamu, bukan kemaksiatan. Ini tentang al-waswas ya. Jadi diletakkannya itu dia bermain dengan hati, bermain dengan keinginan manusia. Dan memang perbuatan itu ya, sebuah perbuatan itu lahirnya dari apa? Dari sebuah keinginan. Iya tidak, Pak? Kenapa antum hadir ke sini, ke kajian, antum beramal ini? Karena lahir amalan itu biasanya dari keinginan, itu yang disebut dengan niat juga. Setan itu bermainnya juga di dalam masalah niat, makanya dia suka membolak-balikan ini, keinginan kita ya, memberikan was-was. Makanya kita suka nyeletuk juga, anak kepikiran, misalkan saya kepikiran ingin coba maksiat A, saya kepikiran, saya kepikiran ingin mencoba maksiat B. Ini jangan diikuti was-was ini. Jangan dikatakan itu sepertinya suara hati biasa aja, Ustaz. Bukan. Bisa jadi itu adalah serangan syaitan. Karena syaitan menyerang itu dari was-was dulu. Oleh karenanya kata Nabi SAW, al-isti'jal minasyaitan. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Ketika ada keinginan berbuat buruk, jangan buru-buru. Jangan buru-buru diikuti maksudnya.
Nanti apa ujungnya? Ketika keburukan, keinginan berbuat buruk, saya pengen nyoba lah riba lah, saya ingin coba berzina lah, saya ingin ada keinginan. Tiba-tiba dia terburu-buru. Nah ini terburu-buru ini kata Rasulullah, al-istijal minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan, yang akhir dari keterburu-buruan manusia itu seringkali berujung kepada penyesalan. Makanya sifat buru-buru, ya, sifat tergesa-gesa punya julukan jemaah. Sifat tergesa-gesa memiliki julukan dari para ulama. Apa julukannya? Ummun nadamah, induknya penyesalan. Terburu-buru adalah induk dari segala bentuk penyesalan. Buru-buru ngomong, ya. Saya pernah menyampaikan khutbah, temanya tentang sifat tergesa-gesa. Ya. Setelah khutbah itu ada bapak-bapak paruh baya datang, dia berkaca-kaca, Ustadz katanya. Benar yang antum katakan, kadang kita ini tergesa-gesa mengklaim, kita tergesa-gesa berkata kasar kepada saudara kita. Gara-gara saya emosian, kata dia. Saya terkadang tergesa-gesa untuk melontarkan kata-kata kasar. Dan sampai sekarang gara-gara saya terburu-buru itu, sampai sekarang saya terpisah dari saudara kandung saya. Berujung dengan penyesalan jemaah. Bisa merusak tali silaturahim. Ummun nadamah, tergesa-gesa dalam berucap, tergesa-gesa dalam berbuat, tergesa-gesa dalam menukil berita. Oleh karenanya diimbangi, ya, kalau kita tergesa-gesa, kita juga bisa ta'awud. Mungkin ini adalah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita imbangi juga dengan bismillah. Kalau kita lagi ingin tergesa-gesa, ingat juga tuntunan Rasulullah, ada namanya sholat atau doa istikharah. Jadi biar Allah yang memilihkan sesuatu itu untuk kita. Ya Allah, kalau memang sesuatu ini baik, mudahkan ya Allah. Berikan tanda, berikan alamat. Kalau sesuatu ini memang baik, berikan kemudahan langkahnya. Tapi kalau memang sesuatu ini buruk, ini berasal dari setan ya Allah, maka persulit langkahnya, mungkin itu adalah tanda gitu. Makanya kata para ulama, mana dima ma khaba man istakhar wa mana dima man istashar. Tidak akan rugi orang yang suka istikharah. Tidak akan pernah rugi orang yang suka istikharah dan melibatkan Allah. Dan tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah. Artinya dia juga mengimbangi terburu-buru itu dengan dilawan dengan suka musyawarah. Maksudnya minta masukan ke Ustadz. Ustadz, saya bertindak seperti ini baik tidak ya? Kalau seorang anak misalkan minta masukan kepada orang tua, karena bisa jadi sifat buru-buru ini was-was dari syaitan sekali lagi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan bagaimana cara kerja was-was ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan gambarannya di dalam Al-Qur'an. Bapak kita dan ibu kita semua, Adam dan Hawa, pernah mendapatkan serangan was-was ini. Adam dan Hawa pernah mendapatkan serangan was-was iblis ini. Lihat Pak, tadi was-was itu terbetik sesuatu yang bikin kita penasaran. Gimana iblis menggoda Adam? Apakah langsung frontal, wahai Adam? Apakah bentuknya adalah perintah? Adam, petik buah itu. Apakah lafaz redaksi ayatnya seperti itu? Kata Allah tidak. Iblis, lihat Pak, menyampaikan was-wasnya bukan dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk penawaran. Nawarin. Antum mau nggak? Cobain deh. Oh ya, anak pengen nyoba deh.
Kata iblis, ala adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, kata iblis, mau nggak? Mau nggak? Lihat, penawaran atau perintah jamaah? Penawaran. Dia tidak frontal, was-was ini. Ala adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon keabadian? Maksudnya buahnya itu kalau dimakan kamu akan abadi di surga. Kenapa Allah larang? Allah nggak mau kamu abadi di surga. Lihat Pak, pinter iblis nih. Makanya jangan katakan itu buah khuldi. Itu nama dari setan. Itu nama dari iblis. Buah keabadian. Mau nggak kamu aku tahu apa namanya? Aku tunjukkan ada loh pohon yang buahnya itu akan membuat kamu tuh abadi. Seperti malaikat-malaikat. Kalau kamu nggak makan buah itu kamu akan mati. Lihat, akhirnya Adam dimainkan perasaannya, was-was, bermain di dalam hati. Iya, sepertinya saya ingin mencoba. Akhirnya dia mendekati jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan sebetulnya ya, bahwasannya setan itu musuh bagi kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang setan itu sebagai musuh. Kemudian dari was-was itu dari irodah. Ketika irodah itu keinginan jamaah, itu biasanya dari irodah berubah menjadi azam. Al-azm. Azam itu apa? Tekad. Kalau keinginan itu biasanya orang masih diam gitu. Saya pengen nyoba. Ketika sudah ada azam, tekad, biasanya sudah bisa kaki kita udah mulai melangkah tuh. Namanya udah berazam. Sudah melakukan sebuah tindakan. Terlepas nanti kesampaian atau tidak. Ya. Kemudian di situ nanti setan tambah menghiasi. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ketika setan itu, ketika manusia itu sudah memiliki azam, sudah mendekat, semakin mendekat, dia sudah bergerak, syaitan dan bala tentaranya membuat sebuah kemaksiatan itu tampak lebih indah. Ini bentuk langkahnya dari irodah dulu. Kemudian berubah irodah itu menjadi azam. Dari azam ini setan nanti akan menghiasi maksiat. Scroll Facebook dan Instagram lebih indah dibandingkan membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Kan itu tazin. Namanya tazin jemaah. Menghiasi. Sepertinya saya menyanyi, melantunkan lagu-lagu lebih indah dibandingkan tilawatul Quran. Sepertinya saya nongkrong main catur berjam-jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai tengah malam jam 2, jam 3. Sepertinya lebih indah dibandingkan duduk di kajian. Ini tazyin jemaah. Ibu-ibu misalkan, saya melihat orang-orang yang buka aurat, buka hijab sepertinya lebih nyaman, lebih tidak gerah dibandingkan akhwat-akhwat atau ibu-ibu yang pakai jilbab lebar, sepertinya panas, risih gitu. Nanti kotor kena tumpahan makanan anaknya dan seterusnya. Dibuat sama setan ketaatan lebih buruk, lebih jelek, sedangkan kemaksiatan lebih indah. Apa dalilnya jamaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-43, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan itu membuat indah apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan oleh manusia dari kemaksiatannya. Bahkan
cara setan menghiasi kemaksiatan itu tampak lebih indah melalui bantuan setan-setan manusia. Lihat di akhir surat An-Nas, Pak. Setan itu apakah dari satu golongan? Tidak, dari dua jenis. Min syarril waswasil alladzi minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan dari manusia. Terkadang setan itu menghiasi kemaksiatan itu bukan dengan suaranya. Kalau misalkan setannya bersuara, kita akan lari. Serem ini. Suara genderuwo, misalkan ketawa kuntilanak gitu, misalkan. Ya kita akan lari. Tapi syaitan mengindahkan kemaksiatan itu terkadang melalui suara-suara setan dari kalangan manusia. Makanya kita sering dengar kemaksiatan itu namanya dirubah. Riba jadi bunga. Riba bank maksud saya. Dirubah namanya jadi bunga. Bunga indah tidak, Pak? Indah. Ibu-ibu juga suka dikasih bunga kan, Bu? Suka. Apa ya? Iya. Syirik, maksudnya syirik kemusyrikan dirubah jadi apa, Pak? Sama media-media berita itu katanya ini kekayaan budaya. Oh, kaya budaya kita nih, harus coba, kita harus melestarikan budaya ini kekayaan budaya. Jangan dimusnahkan. Indah, dibuat indah. LGBT misalkan, oh jangan dilarang di Indonesia, ini hak asasi manusia. Mereka juga manusia, pengen menyampaikan ya keinginannya dan seterusnya. Waliyadzubillah jemaah. Alkohol, minuman keras. Katanya bukan minuman keras, tapi minuman penenang. Minuman apa jemaah? Minuman penenang. Pelacur apa, Bu? Kupu-kupu indah. Semuanya dibuat indah oleh suara-suara setan, tapi bukan dari jin, dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Di dalam surat Al-An'am 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan juga umatnya, otomatis ada musuh-musuh dari setan. Baik setan itu dari manusia ataupun dari jin. Ini banyak redaksi ayat, bukan hanya di surat An-Nas saja. Setan itu ada dari bangsa jin dan manusia. Ternyata di surat Al-An'am 112. Dan para ulama mengatakan Al-An'am 112 ini menjadi dalil setan manusia lebih berbahaya dibandingkan setan jin. Sebagian khilaf jamaah. Para ulama khilaf, yang lebih berbahaya setan manusia atau setan jin? Kata sebagian mereka, yang lebih berbahaya setan manusia. Kenapa? Karena bisa pakai sarung. Misalkan, kadang pakai peci, pakai sorban. Tapi kata para ulama, ketika dibacakan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan jin itu lari. Setan jin itu lari, dikumandangkan adzan tadi dia lari sampai terkentut-kentut. Tapi kalau setan manusia, padahal rumahnya samping musola, lari tidak dia tidak lari jemaah. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Lihat kata Allah lanjutannya, yuhi ba'duhum ila ba'd. Antara satu dengan yang lain, maksudnya antara setan manusia dan setan jin, terkadang mereka saling ngasih masukan. Maksudnya apa ngasih masukan? Bisikan-bisikan, mereka ngasih ide-ide, wahyu-wahyu, ilham-ilham. Ya kata setan jin, kalau kamu mau menggoda manusia untuk berbuat riba, jangan dibilang riba, tambah serem. Bikinlah kata-katanya bunga.
Tadi kalau orang ingin jajan malam, jajan kupu-kupu malam bilang supaya lebih indah. Zukhrufal qaul, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah. Lihat, terakhirnya zukhrufal qauli gurura, untuk menipu. Untuk menipu siapa? Manusia yang lainnya. Untuk menipu hamba-hamba Allah yang lain, jemaah. Maka berlindunglah kepada Allah. Allah yang paling tahu gimana cara kerjanya setan ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tahapannya tadi gimana? Iradah, azam. Setelah berazam, dia dihiasi. Cara kerjanya was-was setan. Setelah dihiasi, kata para ulama, wayansa bidororiha, sampai manusia itu nanti sama setan juga dibuat lupa dengan akibat dampak negatif. Misalkan biasanya terjadi perselingkuhan ya Pak ya. Misalkan orang kadang ketika awal-awal ingin selingkuh dibuat indah. Sepertinya saya puber kedua. Gitu ya. Puber kedua. Terus dicoba untuk maksiat berzina, untuk selingkuh. Dia dibuat lupa dengan apa? Dampak negatif, nanti istrinya misalkan bisa bunuh diri misalkan, atau anak-anaknya hancur. Saya anak broken home nanti. Dibuat lupa kita dengan dampak negatifnya. Ya. Dan yang terakhir adalah orang itu kalau sudah bermaksiat, ya, sama setan hatinya terus digoncang untuk dia ketagihan dengan maksiat itu. Ini was-was, dibuat nagih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, alam taro anna arsalna syayatin. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kami mengutus setan-setan itu, kami biarkan setan-setan itu untuk menggoda orang-orang kafir, untuk menggoda orang-orang yang hatinya durhaka kepada Allah. Ta'uzzuhum azza, kami biarkan setan itu ketika orang itu sudah tergoda ya dengan kemaksiatan, kami kirimkan setan-setan itu untuk terus menggoncangkan, menggoyahkan dada-dada mereka, keimanan mereka digoncang, dibuat ketagihan maksudnya. Ai fayadkhulu fi qalbihi hubbal batil. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, setan itu membuat hati manusia nantinya jadi ketagihan dan suka dengan kebatilan itu. Dibuat suka. Kita berikan contoh kisah jamaah. Ada kisah namanya seorang ahli ibadah. Antum sering dengar namanya Barsiso. Barsiso. Siapa Barsiso ini? Dia adalah, kata para ulama, ahli ibadah. Ya'budullah fi saumati ma'atihi sittina sanah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Ya. Kita ini sudah di musola ini berapa tahun jemaah? Ini dia sudah pengalaman jadi ahli ibadah, terus berada di kuilnya atau di tempat peribadatannya ketika itu lebih dari 50 atau 40 tahun ya. Bahkan sab'ina sanah. Ta'budu fi sauma'ati lahu sab'ina sanah. 70 tahun. Pantas tidak dikatakan ahli ibadah. Sangat-sangat pantas. Getol maksudnya ke masjidnya. Sampai akhirnya
Ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, cerita ini. Ini cerita Israiliyat, ya. Kita tidak boleh mendustakan, ya. Kalaupun kita juga tidak membenarkan, tapi kita bisa, ya, ini menjadi bukti bagaimana adanya was-was syaitan. Akhirnya ada 4 orang bersaudara, ya, 4 orang bersaudara yang memiliki saudari perempuan. Yang 4 orang ini, mereka ada kepentingan untuk berjihad. Kemudian setan membisikkan kepada 4 orang ini, fa innaka rajulun musaddiq yasma'u qaulak. Barsiso juga ketika itu dibisiki oleh syaitan. Jadi si 4 saudara ini ingin pergi berjihad, otomatis saudari perempuannya itu tidak ada yang tidak ada yang jagain, mendampingi, ngurusin. Akhirnya kata 4 saudara ini, wahai Barsiso, kami nitip sama antum, ya. Kami nitip adik kami kepada antum. Kalau antum, kami percaya, katanya, engkau adalah orang yang apabila adik kami dalam kondisi sakit, engkau akan mengurusinya. Dan apabila adik kami pun harus meninggal dengan penyakitnya, jadi disebutkan adiknya ini punya penyakit, jamaah. Engkau bisa mengobati. Kamu kan ahli ibadah. Kamu berdoa kepada Allah dan seterusnya. Terus kata syaitan, kata iblis, wahai Barsiso, terima tawaran itu, maksudnya dititipi akhwat gitu, ya. Dititipi akhwat, terima. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang jujur. Dan orang-orang itu percaya sama kamu. Akhirnya apa? Awalnya Barsiso ini hanya mengirim makanan, kemudian ditinggal. Nanti si perempuannya ini tadi yang ngambil. Kemudian lambat laun kata setan, tidak afdol lah. Masa antum cuma membawa makanan, nyodorin saja, tapi antum langsung pergi. Coba tanya. Nah ini, mulai dari ucapannya, Mas. Tanya kabarnya, gimana kabarnya? Mulai ditanya kabarnya, gimana kabarnya Neng, gitu, ya. Oh, ternyata suaranya lembut sekali. Terus ditinggalin, dibiarin, Pak. Setan maju mundur tadi. Khonnas, maju mundur, dibiarin dulu. Udahlah. Hanya sekedar ucapan, hanya tegur sapa saja. Misalkan kalau kita WA, ya, Mas Bayu, Assalamualaikum ukhti, udah sholat malam belum, gitu kan. Terus akhirnya tidak afdol kata syaitan, wahai Barsiso, kalau hanya bertanya, antum bisa jadi dibohongi. Antum harus buktikan, antum harus melihat langsung. Masuklah, bertemulah, tatap muka lah. Ya. COD lah ibaratnya, ketemuan gitu, ya. Ketemuan, akhirnya betul ketemuan. Dari situ setan mulai membisikkan ke kemaksiatan yang lain, akhirnya mereka berzina, jemaah. Bayangkan 70 tahun beribadah kepada Allah, akhirnya si Barsiso ini berzina. Setelah berzina, ternyata terkadang Allah menguji manusia dengan sesuatu yang ditakutkan oleh manusia itu. Maksudnya, ada orang yang nikah, kadang Allah menguji juga dengan sesuatu yang kita benar-benar kita inginkan. Banyak orang yang nikah tapi nggak dikasih anak. Kan itu ujian. Barsiso ini, misalkan berhubungan cuma sekali tapi langsung jadi gitu. Langsung positif nih si perempuan ini. Akhirnya setan membisiki lagi, datang lagi setan. Kalau kamu biarkan anak yang ada di perut perempuan itu lahir, kejelekan kamu akan terungkap. Kamu pamor kamu sebagai ahli ibadah 70 tahun itu rusak. Hilangkan jejak. Dengan cara apa, Pak? Bunuh. Kan banyak sekarang, Pak. Check in di hotel karena sakit hati atau apa. Gimana cara menghilangkan jejak? Dibunuh. Ujung-ujungnya lihat, di penjara si laki-lakinya.
Was-was syaitan. Ternyata benar, dibunuhlah si perempuan itu. Kata setan, kuburkan di tempat tertentu. Akhirnya saudara-saudaranya yang 4 orang yang berjihad itu pulang. Ustadz, kok bisa tadi sampai durasi? Zaman dulu jihad itu jalannya berbulan-bulan, jemaah. Otomatis pulangnya juga berbulan-bulan. Kalau misalkan ini si tadi hamil, ya wajar-wajar saja. Ya. Kemudian setelah pulang ternyata 4 saudaranya ini bertanya kepada Barsiso, kemana adik kami? Kata Barsiso, adik kalian meninggal dunia karena sakitnya itu. Kan tadi di awalnya Bapak, kalau adik kami sakit, kami yakin kamu adalah orang yang bisa menangani. Tapi kata Barsiso, namanya ahli ibadah, dipercaya dong ucapannya. Adik kalian meninggal dunia karena penyakitnya. Dan 4 orang ini percaya. Tapi iblis tidak diam. Setelah datang kepada Barsiso, iblis ini datang kepada 4 saudara ini melalui mimpi. Lewat mimpi, jemaah. Semua didatangi. Dan isi mimpi 4 saudara ini sama. Artinya adik kalian itu dibunuh oleh si ahli ibadah itu dan dikuburkan di tempat tertentu, ditunjukkan oleh setan. Tanda-tandanya tempatnya itu. Ternyata 4 orang ini bangun, mereka saling bercerita, mimpi kita sama. Kita coba cek, ternyata benar. Di tempat tertentu itu ada jasad adiknya. Ya, ada tanda-tanda pembunuhan. Dan Barsiso yang membunuh. Akhirnya apa? Setelah datang kepada 4 saudara, setan balik lagi. Mundur, dia datang lagi ke Barsiso. Wahai Barsiso, aku yang telah menggodamu untuk melakukan kemaksiatan berzina, dan aku yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau kamu ingin selamat, kata iblis, sujud kepadaku. Sujud. Aku akan menyelamatkan kamu dengan kemampuanku. Sujud 1 kali saja. Barsiso awalnya tidak mau, jemaah. Cuma kepepet. Ini udah mau dipenggal. 4 saudaranya sudah menyeret dia, kemudian dibawa kepada pemimpin ketika itu dan akan dihukum mati. Kata iblis, ayo sekarang. Sekarang saatnya. Aku akan menyelamatkan kamu. Akhirnya apa? Akhirnya Barsiso pun sujud kepada iblis dan dia pun menjadi orang yang kufur, murtad di akhir kehidupannya. Jadinya judulnya husnul atau su'ul, jemaah. Su'ul khatimah. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya adalah di dalam surat Al-Hasyr. Para ulama ahli tafsir membawakan kisah Barsiso ini ketika menyinggung surat Al-Hasyr ayat yang ke-16. Kamathalis syaitan, seperti ulahnya setan. Idh qala lil insani kfur, ketika setan ini mengatakan kepada manusia, kufurlah kamu, sembahlah aku. Falamma kafara, ketika manusia itu sudah menjadi kufur, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu, kata iblis. Ketika si Barsiso apa? Sujud, setan iblis pun apa? Pergi, berlepas diri. Inni bari'um minka, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, salah sendiri kamu, nurut sama saya saja takut sama Allah, kata dia. Inni akhafullah rabbal alamin. Ya, lihat Pak, liciknya iblis. Dan dari sini kita juga mengambil pelajaran bahwasannya syaitan sampai kapan melancarkan was-wasnya? Sampai detik-detik ketika roh kita akan dicabut oleh Allah. Itu bahasanya last battle. Pertempuran terakhir kita dengan iblis kapan? Dengan setan ketika sedang sakarat, jemaah. Makanya dalam beberapa riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan, setan itu terkadang berubah wujud dalam bayangan seperti ibu dan bapak kita. Ketika kita sakarat, dia menyuruh kita untuk berbuat kekufuran. Dan itu juga yang dirasakan oleh Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad pernah didatangi oleh setan ketika sakaratnya. Kita nih imam apa Pak?
Imam As-Salam. Yaitu salam ya, musola. Imam Ahmad ketika itu diceritakan oleh putranya Abdullah bahwasanya ayahku ketika sakarat, namanya sakarat, kadang orang itu hilang kesadaran, kadang muncul kesadarannya. Ketika muncul kesadaran Imam Ahmad ketika hilang kesadaran, Imam Ahmad mengatakan la ba'du, belum, tidak. Kayak ngigo gitu. Ketika sadar, Abdullah tanya, wahai ayahanda, apa yang terjadi denganmu? Engkau tadi mengatakan belum, tidak mau, belum, tidak mau. Apa yang terjadi? Apa kata Imam Ahmad? Wahai putraku, tadi sesungguhnya iblis datang. Syaitan datang, dia berdiri di hadapan kedua kakiku. Dan setan itu gigit jari. Dia mengatakan, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau sudah berhasil. Engkau sudah mengalahkan aku. Apa kata Imam Ahmad, Pak? Belum. Tidak, belum. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan iya Allah, iya dong, gitu ya. Aku mengalahkan kamu. Kira-kira itu terjadi sebuah kemaksiatan tidak? Dosa tidak? Dosa. Imam Ahmad berarti ujub. Lihat, Pak. Perseteruan kita dengan setan sampai kita sakarat. Jangan merasa aman. Ya. Makanya kita harusnya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Demikian jamaah, mungkin ini akhir pembahasan kita dari surat An-Nas tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita sudah singgung. Jadi waswas itu setan letakkan di dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dan setan itu ada dua golongan, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Sebagian ulama tadi yang mengatakan setan jin lebih berbahaya berdalil dengan ini. Karena penyebutannya lebih didahulukan dibandingkan manusia. Lihat, minal jinnati, setan itu ada dari jin dan manusia. Kenapa didahulukan jin? Karena lebih berbahaya. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa lebih berbahaya setan jin? Karena tidak menerima suap. Kita sudah singgung. Kalau setan manusia, diajak kebaikan masih bisa. Dikasih apa, Pak? Ya, kasih iming-iming. Misalkan Bapak mau ngajak tetangganya datang ke kajian, iming-iming, Pak. Iming-iming. Nanti habis kajian kita jajan di Soto Boyolali misalkan. Itu akan berubah mungkin, yang tadinya nggak mau ikut kajian, mungkin mau ikut kajian. Awalnya dia mungkin setan manusia. Ketika kita kasih iming-iming tadi, ya suap, tapi suap yang halal, maksudnya hadiah, reward atau apa, dia bisa berubah jamaah. Ini jamaah yang bisa kita singgung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Cukup mungkin ya, ada. Iya, Bapak. Silakan. Ada pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sifat sekarang untuk daya tangkal si manusia itu ini hanya salah satu aja tentang harusnya setan sampai berbatas ya. Kadang-kadang kan di berbatas dihiasi dengan huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini bagaimana itu? Itu apakah itu termasuk yang gambar-gambar yang ditokohkan atau bagaimana? Dan juga termasuk di dalam rumah tangga kita, di rumah pribadi masing-masing. Namun dijelaskan tentang itu supaya kita nanti ada daya tangkal ya, di samping ta'awud dan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan tambahannya. Jazakumullahu khairan. Ini agak ada beberapa poin sebetulnya yang saya pangkas ya. Saya tidak sampaikan
termasuk yang Bapak tanyakan, bagaimana setan itu bisa menyampaikan was-wasnya sampai di rumah-rumah ibadah. Jadi setan menggelincirkan manusia bukan hanya dari jalan pintu dosa atau maksiat, tapi juga dari jalan pintu ibadah. Ya, dari jalan pintu ibadah. Di antara jalan pintu ibadah yang dibuat oleh syaitan, bagaimana ibadah itu jadi bukan ibadah. Kelihatannya ibadah, tapi nantinya jadi bukan ibadah. Seperti apa was-wasnya? Dibuat manusia itu berbuat gulu atau berlebihan, ya, berlebihan. Sholawat itu ibadah tidak jamaah? Sholawat ibadah. Bahkan barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tapi ternyata setan itu kan tidak diam. Melalui setan-setan manusia, ayo dong buat pujian, kalau bahasa Sundanya pupujian. Sampaikan sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah. Dibuatlah qasidah-qasidah, ternyata qasidah itu isinya syirik. Contoh misalkan, ya Habibil Mustafa, gimana jamaah? Balig maqasidana. Hati-hati jamaah. Anak-anak kita mungkin, wahai kekasihku, memanggil Rasulullah dengan gelar Habib saja kata para ulama ada kesalahan. Harusnya Pak, Rasulullah itu jangan Habibullah, bukan Habibi, bukan Habib Rasulullah, tapi Khalil, kekasih. Kekasih itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan Habib. Rasulullah itu adalah Khalilnya Allah, bukan Habibnya Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya hanya menukil saja. Ditambah lagi, tolong sampaikan hajat-hajat kami, maqasidana. Sampaikan kami kepada tujuan-tujuan kami. Sebetulnya yang bisa menyampaikan, yang bisa menuntaskan segala hajat kita itu Rasulullah atau Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sama setan halus, sangat-sangat halus jemaah. Salah satunya misalkan ya dengan tadi foto atau misalkan kaligrafi, wallahu alam, dengan kaligrafi ini saya izin ya untuk mungkin tidak bisa menjawab secara pasti Pak, tapi para ulama menghadirkan beberapa hadis ini menjadi tanda-tanda kiamat. Bukan artinya satu tempat ibadah menjadi tempat ibadah yang sesat, bukan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, masjid-masjid Allah itu banyak dihiasi, tapi isinya kosong. Maksudnya megah, Masya Allah, direnov, Masya Allah, kaligrafinya di segala sisi, tapi orang yang beribadah di dalamnya kosong. Kalau masalah foto, silahkan, para ulama juga khilaf, tapi saya kasih masukan, kalau Bapak harus nyimpan foto, simpanlah di album. Simpanlah di album, karena tadi bisa, saya pernah meruqyah juga. Wallah, kita tidak membenarkan setan, tapi kamu di mana? Maksudnya, saya bersembunyi di lukisan itu, di foto itu, kata dia. Bisa jadi itu menjadi sarang-sarang syaitan yang membuat rumah kita itu gelisah, hawanya panas terus, suami istri berantem terus. Sembunyikan Pak foto-foto itu, disimpan di album saja. Kalau kita ingin mengenang, baru kita buka bareng-bareng, gitu ya. Wallahu alam, mungkin itu nanti dilengkapi kalau ada kesempatan lain yang lebih baik ya, insya Allah dilengkapi. Demikian Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.